Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kita bakal bahas mengenai perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Di sini aku sebagai salah satu mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen dengan nama Amalia Tasya Salsabila Suyanto NPM 190 120 10 115 yang saat ini itu sedang dibimbing oleh dosen saya, Bapak Rega Ripamiaya Aryasci SEMM, yang mengajar mata kuliah bisnis internasional. Oke, sebelum kita bahas, aku punya suatu cerita yang menurutku merupakan hal yang luar biasa gitu loh di dalam dunia bisnis gitu. Kalian pasti tahu dong Starbucks Coffee yang terkenal dengan minuman dan makanan yang menurutku harganya termasuk mahal, namun memiliki tempat yang nyaman dan kekinian bagi anak muda sekarang. Minuman yang dijual di Starbucks itu kan kebanyakan kopi, serta makanan yang dijual pun juga merupakan makanan pendamping yang cocok dengan kopi. Namun, ketika Starbucks Coffee melakukan ekspansi bisnisnya ke negara Cina, yang saat itu terkenal dengan budaya lokal dan tradisi minum tehnya. Otomatis pasti susah dong Starbucks Coffee yang punya produk minuman kopi membuka gerai di negara Cina yang menganggap minuman teh itu ritual maupun seni. Bagi mereka, minuman teh itu merupakan ajang mengikat tali persaudaraan, simbol permintaan maaf, penghargaan, penghormatan, dan juga relaksasi. Nah, dari budaya Cina yang seperti itu, banyak orang maupun aku sendiri di awal itu akan mengira gitu loh, bahwa bisnis tersebut pasti gagal. Bisnis kopi, Starbucks Coffee, ketika membuka cabang di Cina, tepatnya di Beijing, itu pasti gagal. Bahkan, ada riwayat perusahaan Nestle pernah gagal melakukan ekspansi bisnis kopinya ke Cina. Itu kan pasti menguatkan, semakin menguatkan kalau ekspansi bisnis Starbucks Coffee itu pasti gagal gitu. Tapi, aku heran, sekaligus merasa this is amazing gitu. Kalian tahu, di Cina ternyata ketika tahun 2013 tingkat konsumsi kopi di Cina meningkat dari 25% menuju 30%. Besarnya itu 10 kali lipat gitu, lebih banyak daripada tingkat pertumbuhan rata-rata dunia setelah adanya Starbucks. Bahkan pada tahun 2012 Starbucks telah berhasil membuka lebih dari 500 gerai di Cina. Wow, it's amazing gitu kan. Padahal ketika awal dibukanya Starbucks 1999, itu hanya 22% orang Cina yang menikmati atau menyukai kopi. Ini tuh jadi hal yang mustahil, namun merupakan sebuah kenyataan gitu, fakta gitu, karena udah ada datanya. Nah, hal itu menjadikan Starbucks akhirnya mampu merubah selera lokal masyarakat Cina dengan minuman kopi yang pahit dan mahal. Nah, setelah aku telusuri, ternyata berkembangnya bisnis Starbucks Coffee di Cina itu tidak lepas dari strategi-strategi pemasarannya yang memanfaatkan budaya setempat. Tidak hanya budaya minum tehnya, namun ada budaya dari lingkungan anak mudanya, budaya dari status sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, jika kalian ingin tahu lebih lanjut mengapa Starbucks bisa seberkembang itu di Cina melalui pemanfaatan budayanya, maka kalian bisa ikutin videoku kali ini. Oke, pertama, kita sebelum menguak gimana sih cara Starbucks dalam mengembangkan bisnisnya di Cina, itu kita perlu pendasaran terlebih dahulu mengenai teori perbedaan budaya dalam bisnis internasional.
Kita urai satu-satu, kemudian kita analisis bagaimana Starbucks Coffee bisa sesukses itu di sini. Nah, pertama kita perlu tahu dulu apa sih budaya itu. Nah, jadi menurut KBBI, budaya itu merupakan pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, beradab atau maju, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar dirubah atau sulit dirubah. Gitu. Sedangkan menurut para ahli, Griffin dan Michelle, budaya adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat kebiasaan, dan sikap yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan Bal dan kawan-kawan, budaya adalah gabungan kepercayaan, peraturan, teknik, lembaga, dan artefak yang menggambarkan karakteristik seleksi manusia. Gitu. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, berarti budaya itu pasti memiliki suatu nilai yang dianggap baik maupun buruk, yang akhirnya mendasari perilaku masyarakatnya dalam menyikapi suatu hal, dan kemudian diyakini, dijaga, dilestarikan dalam masyarakat tertentu. Nah, dalam budaya juga memiliki hasil dan artefak atau artefak budaya sebagai bentuk upaya melindungi nilai-nilainya, yang itulah akhirnya membentuk sebuah norma, adat istiadat, maupun museum, alat-alat tradisional, gitu, dan lain sebagainya. Nah, dalam budaya itu juga terdapat unsur-unsur yang menciptakan budaya. Nilai-nilai budaya itu tercipta dikarenakan manusia itu kan hidup berada pada wilayah tertentu, pada letak geografis tempat tinggal tertentu, pengetahuan teknologi tertentu, tingkat pengetahuan teknologi tertentu, keadaan ekonomi, keadaan politiknya, pengalaman sejarah, lingkungan teman sebaya, dan agama yang dianut. Nah, berdasarkan unsur-unsur tersebut, bisa memunculkan berbagai macam budaya dalam suatu masyarakat. Berarti, dalam suatu masyarakat itu dapat melahirkan berbagai macam budaya. Contohnya nih, di Indonesia yang punya budaya menganggap kamu belum makan kalau tidak makan nasi. Budaya tersebut dikarenakan pengetahuan orang Indonesia bahwa nasi merupakan makanan pokok yang mengandung karbohidrat dan dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kamu belum makan kalau belum makan nasi. Nah, juga sama seperti budaya menyeruput makanan di Jepang sebagai bentuk menunjukkan kesopanan. Hal itu dikarenakan lingkungan sesama orang Jepang dan pengetahuan mereka kalau menyeruput makanan itu menandakan bahwa makanan tersebut sangat enak. Padahal kalau di negara lain menyeruput makanan itu termasuk nggak sopan. Gitu. Jadi karena ada perbedaan pengetahuan dan lingkungan di sekitarnya. Maka bisa disimpulkan ya, maka bisa kita tarik simpul. Dimungkinkan perilaku budaya itu bisa hilang maupun berubah karena perubahan pengetahuan yang dimiliki, letak wilayah geografis yang dihuni, berkembangnya teknologi dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah nilai dasar budaya itu tetap ada, namun cara pengekspresiannya yang berubah. Gitu. Paham? Oke. Nah, setelah kita tahu apa itu budaya, kira-kira apa sih fungsi budaya dalam bisnis internasional? Betul. Nah, budaya dalam bisnis internasional itu berpengaruh pada pemasaran, manajemen SDM, produksi, dan keuangannya. Kenapa? Dalam pemasaran, strategi pemasaran, jika ada beragam sikap dan nilai budaya, itu dapat menghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar karena adanya perbedaan budaya. Gitu. Contoh, KFC ketika memperluas bisnisnya ke Indonesia, dalam semua
menu produk ayamnya disertai dengan nasi. Padahal jika di luar Indonesia, KFC itu hanya menjual ayamnya saja, telurnya saja gitu. Ya karena di Indonesia karena di Indonesia punya budaya gak makan kalau tidak makan nasi gitu. Belum makan kalau kamu belum makan nasi. Lalu di manajemen SDM-nya, budaya mempengaruhi keputusan dalam mengevaluasi dan merekrut para karyawan dan manajer yang akan mengelola cabang perusahaan di negaranya. Latar belakang budaya yang dimiliki seseorang itu dapat mempengaruhi bagaimana cara mereka mengelola cabang perusahaannya. Lalu produksi, nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat suatu negara itu secara gak langsung akan mempengaruhi terhadap metode produksi yang akan digunakan. Bisa jadi menggunakan metode tradisional atau metode yang modern gitu. Keuangan. Lalu pada keuangan, nilai dan sikap masyarakat suatu negara berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan individu maupun perusahaan. Sistem pencatatan keuangan itu harus dibekali dengan sikap kejujuran dan pencatatan yang rapi, disertai bukti penerimaan dan pengeluaran arus kas yang nantinya akan menentukan profitabilitas suatu negara. Gitu. Nah, selanjutnya kita sebagai pelaku bisnis yang akan memperluas pasar keluar negara kita juga perlu punya pengetahuan, yaitu pengetahuan aktual dan interpretatif budaya. Nah, apa sih pengetahuan aktual dan interpretatif budaya itu? Nah, pengetahuan aktual itu berhubungan dengan output budaya atau artefak budaya yang ditunjukkan, mulai dari sikap, perilaku, maupun peraturan atau norma. Contohnya itu seperti pengetahuan aktual itu contohnya kayak budaya suka minum teh, budaya suka olahraga hoki, budaya makan nasi di Indonesia, budaya menyeruput. Itu pengetahuan aktual atau yang bisa terlihat gitu. Lalu yang kedua, budaya interpretatif. Nah, ini pengetahuan interpretatif ini lebih ke mengungkap nilai-nilai yang melatar belakangi budaya tersebut. Jadi nilai-nilai dasar gitu. Seperti memahami kenapa orang Indonesia kok menganggap orang belum makan kalau tidak makan nasi. Ya itu tadi seperti yang kita ketahui karena pengetahuannya orang Indonesia. Kemudian setelah memahami, kita sebagai pelaku bisnis harus menghargai dan membuat strategi bisnis berdasarkan pemahaman akan budaya yang akan dianut oleh pasar yang akan kita tuju. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk. Setelah kita tahu teori-teorinya, kita bisa masuk ke analisa gimana sih keberhasilan bisnis Starbucks Coffee berdasarkan pandangan bisnis internasional melalui pemahaman perbedaan budaya. Nah, namun sebagai catatan, keberhasilan Starbucks ini didorong oleh berbagai faktor. Jadi keberhasilan bukan hanya karena pemahaman akan perbedaan budaya. Pemahaman ini hanya sebagai pendukung keberhasilan yang mempengaruhi pemasaran yang dilakukan Starbucks. Oke. Sebelum itu, kita perlu tahu atau apa pengetahuan interpretatif dari budaya minum teh di Cina. Dari berbagai sumber yang aku kumpulkan dan temukan, bahwa budaya teh ada karena keinginan masyarakat untuk mengikat tali persaudaraan, simbol permintaan maaf, penghormatan dan juga relaksasi. Karena saat menyeduh dan ketika menikmati teh dengan santai adalah waktu di mana perbincangan dimulai dari ringan sampai berat dilakukan. Minum teh juga bertujuan agar mereka mendapatkan kesegaran tubuh selama melakukan meditasi yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk semangat dan tidak mengantuk. Di satu sisi, tahun 1999, Cina itu sedang mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih liberal. Oleh karena itu, banyak kaum muda-mudi Cina ingin selalu mengikuti perkembangan zaman. Mereka bersedia membayar lebih banyak untuk pengalaman baru dan kualitas layanan serta produk yang lebih baik. Banyak dari mereka sering berpergian ke luar negeri, bahkan berkuliah di negara-negara maju. Mereka menganggap
tren minum kopi itu merupakan refleksi untuk simbol negara maju, persahabatan, dan jembatan penghubung relasi yang merupakan nilai penting di Cina. Nah, dari data tersebut dapat dianalisa bahwa adanya perubahan pada pengetahuan orang-orang Cina mengenai cara membangun relasi dan bersantai. Kemudian didukung dengan keadaan ekonomi dan politik yang menerapkan kebijakan liberal, yang mana budaya barat juga bisa masuk ke Cina. Kemudian anak-anak muda Cina yang telah terbiasa dengan budaya orang luar Cina yang suka kopi, itu juga menjadikan Starbucks merencanakan berbagai strategi pemasarannya. Oke, gimana cara Starbucks melakukan strateginya? Nah, strategi yang dilakukan Starbucks adalah membedakan strategi bisnisnya sesuai dengan pembagian wilayah yang ada di Cina. Ada Cina Utara, Cina Timur, dan Cina Selatan. Dia joint venture, terus juga bermitra dengan perusahaan yang udah terkenal di sana. Tuh. Lalu yang kedua, melakukan inovasi dengan menyesuaikan kepada selera masyarakat lokal, seperti memasukkan item menu green tea, frappuccino, dan dragon boat, serta juga mengeluarkan lini produk teh dalam menunya sebagai upaya sedikit demi sedikit mengubah budaya minum teh di Cina. Lalu yang ketiga, menetapkan harga kopi yang lebih mahal dari lini produk teh. Bahkan harga kopi Starbucks di Cina itu lebih mahal dari AS dan Jepang. Strategi ini dilakukan karena anak muda memiliki budaya menunjukkan status sosial yang tinggi dengan kemewahan. Akhirnya minum kopi dianggap sebagai bentuk kemewahan namun terjangkau. Begitu. Jadi seperti itulah manfaat memahami perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Kita dapat mencontoh cara Starbucks dalam memahami budaya minum teh yang mana terdapat nilai budaya mendasari perilaku minum teh, yang kemudian mereka ubah melalui pengetahuan bahwa nilai yang baik untuk mengikat tali persaudaraan dan relaksasi itu tidak harus dengan minum teh, namun juga bisa dengan minum kopi sambil bersantai di kafe yang nyaman. Oke? Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu belajar, tidak hanya menghafal, namun juga memahami nilainya agar bisa memperoleh prinsip-prinsip dalam mencapai kesuksesan. Saya Amalia Tasya Sadulasianto. Jika masih ada kurang pengetahuannya dan penyampaiannya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.